metabolisme itu ada dua jenis. Yang pertama ada apa aja kan ya? Yang pertama itu adalah katabolisme dan yang kedua itu adalah anabolisme. Tuh. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai katabolisme, yaitu respirasi aerob. Tuh, dan respirasi aerob itu ada 4 tahapan. Yang pertama ada glikolisis, yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif, dan yang ketiga itu ada siklus step, dan yang terakhir itu adalah fosforilasi oksidatif. Ya, itu tahapan yang akan kita bahas satu persatu kali ini. Tapi tentunya sekarang kita tidak lagi berdua. Kita ada di podcast. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk Riki dan Kak Gilang. Oh iya, karena Kak Riki dan Kak Gilang sudah ada di sini, Kak Riki dan Kak Gilang harus temenin kita berdua bikin podcast bahas tentang apa Kak dia? Metabolisme. Betul. Tepatnya respirasi aerob. Ya, langsung aja nih. Oh iya, tau gak sih biasanya tuh kalau di fisika kan ada yang bener. Hah? Ya, jadi nggak jalan pintasnya gitu. Nah, untuk respirasi aerob kali ini kami juga punya sesuatu loh. Ini dia lintasan aerob. Nah, ini dia guys, lintasan aerob. Kariki dan Kak, menurut kalian apa coba maksud dari lintasan aerob ini? Kerja bagus. Nah, lintasan aerob ini itu adalah rangkuman dari 4 tahap proses respirasi aerob. Yang pertama gimana nih Kak Gita? Yang pertama, untuk respirasi aerob itu ada glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan tentunya ada fosforilasi oksidatif. Nah, semuanya tahapan itu kami rangkum di sini agar teman-teman bisa lebih mudah untuk mengingatnya. Yang pertama, dari garis start kita bisa menulis di sini ada jalan yang dipecah menjadi 2. Itu sama halnya dengan glikolisis, yang mana artinya adalah pemecahan glukosa. Pemecahan jalan sama dengan glikolisis. Selanjutnya dari jalan sini kita ketemu jembatan nih. Kira-kira jembatan yang gambarin apa coba? Iya benar, penyeberangan sih betul. Tapi buat di respirasi aerob ini itu menggambarkan sebagai dekarboksilasi oksidatif karena DO ini merupakan jembatan atau penghubung antara si glikolisis dan siklus Krebs. Jembatan sama dengan dekarboksilasi oksidatif. Dari siklus Krebs tadi kita gambarkan sebagai bundaran ya, karena siklus Krebs itu sebuah siklus yang mana bentuknya lingkaran, jadi kita ingatkan sebagai bundaran. Bundaran sama dengan siklus Krebs. Lalu berlanjut ke sini ada jalan yang berkelok-kelok kayak menanjak menurun. Ini sama halnya dengan transport elektron atau fosforilasi. Tanjakan sama dengan fosforilasi oksidatif. Gitu teman-teman. Oh iya, karena tahapan udah selesai, boleh dong kita bahas satu-satu? Boleh. Oke, ini dia proses glikolisis. Teman-teman semua, kita sampai pada tahapan yang pertama dari respirasi aerob, yaitu glikolisis. Teman-teman, glikolisis merupakan pemecahan glukosa menjadi 2 asam pirufat. Glikolisis merupakan pemecahan glukosa menjadi 2 asam pirufat. Nah, glikolisis ini ada 2 tahapan utama, ada investment phase dan payoff phase. Tahapan utama glikolisis yang pertama ada investment phase, yang kedua ada payoff phase. Di mana investment phase adalah tahapan ketika si tahapan ini atau glikolisis menggunakan energi. Tapi kalau payoff phase adalah tahapan di mana glikolisis menghasilkan energi berbentuk ATP. Baik, langsung saja kita ke tahapan-tahapannya. Yang pertama, dari glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim heksokinase. Di sini terjadi penggunaan energi dari ATP menjadi ADP, dari adenosin trifosfat menjadi adenosin difosfat, di mana ATP itu memiliki 3 fosfat dan ADP itu memiliki 2 fosfat. Nah, fosfat itu
glukosa non-fosfat. Selanjutnya dari glukosa non-fosfat dilanjut menjadi fruktosa non-fosfat dengan bantuan enzim fosfoglukoisomerase. Nah, selanjutnya dari fruktosa non-fosfat berubah lagi menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Di sini terjadi pemindahan energi lagi dari ATP menjadi ADP dan berikatan pada atom yang pertama. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi berikatan pada atom yang pertama dan atom yang ke-6. Selanjutnya dari fruktosa 1,6 difosfat berubah lagi menjadi fosfoglycerol diet atau PGAL. Nah, dengan bantuan enzim aldolase. Tapi sebetulnya sebelum dia berubah menjadi PGAL, dia itu berubah menjadi DHAP atau dihidroksi aseton fosfat. Tapi karena DHAP ini memiliki gugus keton, maka dia tidak bisa diubah menjadi asam pirufat. Maka dari itu diubahlah menjadi PGAL dengan enzim isomerase. Begitu itu tahapan dari investment pass. Selanjutnya untuk tahapan pick of pass akan dilanjut oleh Katia. Nah, teman-teman, untuk tahap payoff pass ini kan adalah tahapan di mana menghasilkan energi. Itu dimulai dari 2 PGAL yang akan menjadi 1,3 bifosfoglycerat dibantu oleh enzim trifosfodehidrogenase, di mana 2 PGAL ini akan teroksidasi dan dia akan melepaskan hidrogennya atau elektronnya yang akan ditangkap oleh NAD+ dan NAD+ berubah menjadi NADH. Lanjut, 1,3 bifosfoglycerat menjadikan 3 fosfoglycerat ini dibantu oleh enzim fosfoglycerolase, di mana enzim ini akan melepaskan gugus fosfatnya lagi ditangkap oleh 2 ADP menjadikan 2 ATP dan menghasilkan sisanya itu adalah 3 fosfoglycerat. Lanjut, 3 fosfoglycerat menjadikan 2 fosfoglycerat ini dibantu oleh enzim fosfoglycerolase, di mana enzim tersebut ini memecah atau menempelkan gugus fosfatnya pada senyawa lain dan menghasilkan 2 fosfoglycerat. Lalu 2 fosfoglycerat menjadikan PP ini dibantu oleh enzim enolase, di mana enzim enolase ini dia akan membentuk ikatan tanpa substrat dan dia akan melepaskan 2 molekul H2O dan menghasilkan 2H2O. Lanjut, terakhir PP menjadi 2 asam pirufat dibantu oleh enzim pirufat kinase, di mana enzim pirufat kinase ini dia akan melepaskan gugus fosfat pada PP lalu ditangkap oleh ADP dan menghasilkan ATP. Lalu jadilah 2 asam pirufat. Oh iya teman-teman, di sini kan PGAL tadi itu ada 2 bagiannya. Nah, kita ubah menjadi 1 bagian itu agar bisa lebih mudah untuk menjelaskannya. Makanya di sini menjadi 2 ATP, 1,3 bifosfoglycerat dan selanjutnya. Begitu, maka hasilnya pun menjadi 2 asam pirufat. Nah, selanjutnya hasil dari glikolisis ada 2 asam pirufat, 2 ATP dan 2 ATP. Betul. Nah, kalau kita hitung ya, sebetulnya ATP yang dihasilkan pada tahap payoff pass itu sebenarnya ada 4. Tapi hasil bersihnya adalah 2 karena 2 ATP-nya dikembalikan lagi ke ADP pada saat bagian yang investment pass ini yang tadi dipinjam itu dikembalikan. Maka hasil bersihnya ada 2 ATP. Begitu teman-teman semua. Nah, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Halo, welcome back. Gimana habis belajar glikolisis? Pasti tahapannya agak rumit ya. Dari tahapannya itu banyak sekali tahapan yang dibantu oleh enzim. Menurut kalian nih, enzim itu berperan penting banget nggak sih? Penting banget sih. Kenapa? Bang, udahlah bang. Dalam reaksi kimia, enzim itu juga sangat berpengaruh karena dapat mengubahkan energi aktivasi yang tinggi menjadi energi aktivasi yang rendah sehingga lebih mudah mencapai hasilnya. Oh iya, katanya Kak Gilang anak IPS kan? Kok bisa nyasar ke podcast biologi sih Kak? Paksa.
poin juga ya ke tahap di mana tahap ini diibaratkan sebuah jembatan. Betul ya, betul. Karena si dekarboksilasi oksidatif merupakan tahapan antara glikolisis dan siklus Krebs. Makanya terkadang di beberapa sumber ini jarang dicantumkan. Nah, jadi tadi kan di glikolisis itu menghasilkan 2 asam pilfat. Nah, jadi sebenarnya di sini ada 2 asam pilfat ya teman-teman. Nah, kalau si asam pilfat ini harus masuk ya ke mitokondria, ke matriksnya, dan tentunya dekarboksilasi oksidatif ini terjadi di matriks mitokondria yang mengharuskan asam pilfat itu berubah menjadi asetil-CoA. Nah, intinya dekarboksilasi oksidatif itu merupakan tahap di mana asam pilfat ini harus diubah dulu menjadi asetil-CoA agar dia bisa masuk ke tahapan selanjutnya. Nah, Atia, silakan dilanjut. Oke, kalian tahu kan hasil dari glikolisis itu adalah 2 asam pilfat. Nah, 2 asam pilfat ini dia akan menjadi asetil, di mana asam pilfat ini dia akan melepaskan hidrogennya lalu ditangkap oleh 2 NAD+ menjadikannya 2 NADH. Lalu kondisinya ada 2 juga ya. Kenapa? Karena asam pilfat ini akan menghilangkan gugus karboksilnya yang menjadikannya sebagai 2CO2 atau 2 karbon dioksida. Lanjut, dari 2 asam pilfat menjadi asetil. Nah, si asetil ini menjadikan asetil-CoA ini dibantu oleh koenzim A, di mana koenzim A akan menempelkan gugusnya pada asetil dan menjadikannya asetil-CoA, sehingga bisa melanjutkan tahapan selanjutnya yaitu siklus Krebs. Sebelum kita lanjut ke simpel ya. Halo, gimana? Dekarboksilasi oksidatif lebih mudah daripada yang tadi nggak sih Nadia sebenarnya? Bener banget sih, soalnya dekarboksilasi oksidatif ini tahapannya singkat banget, iya nggak? Oke, di tahapan dekarboksilasi oksidatif ini dia menghasilkan asetil-CoA atau asetil vitamin B. Betul. Tapi ya kalau bahas tentang dekarboksilasi oksidatif ini, kan di beberapa sumber tuh kadang tidak dibahas ya. Dia tuh hanya sebuah reaksi penghubung gitu, sebuah reaksi antara glikolisis dan siklus Krebs. Ya makanya tadi juga di lintasan itu kita ibaratin kayak jembatan. Kalau kalian juga tuh lihat dekarboksilasi ini kayak apa sih? Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Udah kayak jembatan. Oke, ada gak sih kak? Kita lanjut ke tahap siklus Krebs. Betul. Sampai aja di bundaran, udah lewat jembatan, masuk ke bundaran, tapi bukan bundaran HI, bundaran siklus Oh my God! Krebs. Nah, siklus Krebs ini ada 3 sebutan. Apa aja tuh kok yang masuk? Yang pertama itu ada siklus asam sitrat. Kenapa disebut siklus asam sitrat? Karena pada senyawa pertama yang dihasilkan dari siklus Krebs ini yaitu adalah asam sitrat. Lalu yang kedua ada disebut sebagai siklus trikarboksilat. Kenapa? Karena 3 bungkus trikarboksilat ini menghasilkan satu senyawa yaitu asam sitrat menjadikannya isositrat. Lalu yang terakhir nih, gampang banget harus kalian ingat. Ternyata siklus Krebs ini ditemukan oleh bapak-bapak loh. Siapa coba bapak-bapaknya? Bapak Hansler. Oke, jadi gitu ya sejarah nama-nama dari siklus Krebs ini ya teman-teman. Kalau gitu sejarah sudah, menjelaskan tentang sejarah sudah, kita lanjut ke tahapnya. Jadi teman-teman, siklus Krebs ini diawali oleh asetil-CoA dari dekarboksilasi oksidatif yang menghasilkan asetil-CoA, lalu diubah masuk ke siklus Krebs yang mana asetil koenzim A ya atau asetil-CoA ini berubah menjadi asam sitrat. Lalu di sini menghasilkan H2O. Nah, selanjutnya ada asam isositrat yang mana menghasilkan CO2 dan
hidrogennya itu dilepas dan ditambah oleh NAD+ sehingga menjadi NADH, teman-teman. Lalu ada juga setelah menjadi asam isositrat berubah lagi menjadi asam alfa ketobutarat ya, teman-teman. Ini ketobutarat, oke? Nah, di sini juga ada terjadi pelepasan hidrogen sehingga dari NAD+ berubah menjadi NADH ditambah oleh NAD+. Lalu ada menghasilkan CO2 juga, dan tentunya di sini ada CoA juga ya, memakai CoA, betul ya, memakai CoA. Lalu setelah menjadi alfa ketobutarat berubah lagi menjadi subsidil CoA karena tadi menggunakan CoA sehingga subsidil CoA. Selanjutnya setelah menjadi subsidil CoA menjadi asam suksinat, tapi sebelumnya ada ADP plus P ya kan? Iya, plus fosfat. Nah, sehingga ADP plus P atau ADP ditambah fosfat, karena tadi ada 2 fosfat, karena menangkap 1 fosfat lagi ditambah sehingga menjadi ATP atau adenosine trifosfat. Fosfatnya ada 3. Setelah itu menjadi asam suksinat, lalu setelah itu berubah lagi dari asam suksinat menjadi asam fumarat, di mana terjadi ini itu FAD+ ya, di mana hidrogen itu dilepas lalu ditangkap oleh FAD+ sehingga menghasilkan FADH2. Nah, selanjutnya setelah menjadi asam fumarat berubah lagi menjadi asam malat. Nah, di sini menghasilkan H2O, betul kan? Betul. Oke. Setelah menjadi asam malat berubah lagi ke yang terakhir yaitu asam oksaloasetat. Nah, di sini terjadi pelepasan hidrogen juga dan ditangkap oleh NAD+, sehingga dari NAD+ itu menjadi NADH. Yang terakhir menjadi asam oksaloasetat tadi, lalu berubah lagi. Bukan berubah sih ya, siklus ini berulang ya, namanya juga siklus, jadi berulang. Makanya dari awal sudah selesai, lalu lanjut lagi siklusnya masih berlanjut. Itu tadi tentang siklus Krebs. Jadi ya teman-teman, siklus Krebs ini ditemuin sama siapa? Hans Krebs. Nah, di siklus Krebs ini aku juga pernah nemu tahu kayak jembatannya itu, kayak apa ya, rumus keledai, rumus keledai. Iya, jembatan keledai ya. Nah, jadi kalau dari aku tuh kayak ini, si Isok ketahuan seserumput harimau. Kalau Katia tuh kayak gitu. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Oh yang nyanyian aku jembatan keledainya pakai keledai. Jembatan keledainya itu aku pakai nyanyian foto bebek angsa. Boleh dicontohin nggak? Boleh contohin ya. 1, 2, 3. Asetil koasitat isositrat alfa ketobutarat susilo fumarat malat. Ulang. Tadi gimana? Apa sih? 1, 2, 3. Asetil koasitat isositrat ketobutarat susilo fumarat malat. Kalau asetat kembali lagi jadi asetil koa. Boleh nyanyi bareng yuk. Panik gak? Panik gak? Oke deh, gitu aja ya tentang siklus Krebsnya sama jembatan keledai. Itu dia apa namanya? Fosforilasi oksidatif atau transport elektron. Selamat. Kali ini kita udah sampai pada tahap akhir dari respirasi aerob, yaitu apa kan? Fosforilasi oksidatif. Yes. Nah, fosforilasi oksidatif ini ada 2 tahapan. Yang pertama ada transport elektron dan emiosmosis.
Transport elektron bisa diartikan sebagai pemindahan elektron dari satu senyawa ke senyawa lainnya. Intinya elektronnya dipindah-pindah. Terus kalau chemiosmosis ini adalah tahapan akhir dari transport elektron, di mana hidrogen pada protein reduktase akan didorong masuk ke dalam ATP reduktase. Nah, tahapan ini disebut sebagai chemiosmosis yang akan menghasilkan ATP. Tahapannya akan dijelaskan oleh kita. Baik teman-teman semua, sebetulnya dari tahapan fosforilasi ini sudah dibahas oleh dia, yang mana ada transport elektron dan juga chemiosmosis. Sedangkan untuk transport elektron dan chemiosmosis ini mereka saling berkorelasi atau saling berhubungan. Nah, jadi mereka tuh ibarat apa ya? Selalu bersama deh. Jadi di sini dalam fosforilasi oksidatif, yaitu tepatnya transport elektron, kita bermain dengan NADH dan FADH, di mana NADH ini melepas H+ sehingga menjadi H+ dan 2 elektron. Untuk FADH bisa kita mulai dari sini teman-teman, di mana protein reduktase ini akan dimasuki oleh NADH, sehingga dari 2 elektron tadi akan masuk ke sini dan menghasilkan H+. Perlu diketahui, elektron ini akan terus meloncat-loncat ya, karena dia itu harus stabil teman-teman, sehingga apabila ia belum stabil, dia akan pergi ke yang lain sehingga dia bisa stabil. Nah, dari elektron ini masuk ke sini, dan keluar dari sini masuk ke protein reduktase, berlanjut ke protein integral, dia tidak bisa menghasilkan H+ teman-teman. Lalu dia masuk lagi ke protein reduktase yang kedua, menghasilkan H+ lagi. Lalu masuk ke protein integral ini, dia tidak bisa menghasilkan H+, selanjutnya masuk ke protein reduktase menghasilkan H+ yang ketiga. Setelah itu yang tadi dijelaskan oleh Katia tentang chemiosmosis. Nah, dari H+ ini 1, 2, 3 ada 3 H+, mereka semua masuk ke ATP reduktase teman-teman. Nah, di sini dari H+ berubah menjadi ATP, sehingga ada 1, 2, 3 ada 3 ATP tadi. Tapi lain halnya dengan FADH. FADH itu tidak mulai dari protein reduktase, tapi dia mulai dari protein integral yang ini. Nah, dari protein integral masuk ke ubiquinon yang di sini, dia tidak bisa menghasilkan H+. Selanjutnya dia masuk ke protein reduktase menghasilkan H+. Nah, lalu masuk lagi ke protein integral, tidak menghasilkan H+, lalu selanjutnya masuk ke protein reduktase dan menghasilkan H+ yang kedua. Nah, selanjutnya terjadi chemiosmosis lagi sehingga dia masuk ke ATP reduktase di sini sehingga menghasilkan 2 ATP. Ada H+ di sini 1, 2 ATP. Maka itulah asal usul dari FADH menghasilkan 3 ATP, lalu FADH menghasilkan 2 ATP. Lalu perlu kita ingat, sebetulnya ya, di siklus Krebs tadi menghasilkan berapa NADH? Ada 2, salah. Berapa? Ada 6. Ada 6. Terus di glikolisis ada 2. Nah, di dekarboksilasi oksidatif atau di DO ada 2. Jadi 6 ditambah 4 tadi ada 10 NADH. Sehingga dari 10 itu dikalikan dengan 3 ada 30 ATP. Ditambah FADH tadi, FADH ini ada dihasilkan dari siklus Krebs menghasilkan 2 FADH, sehingga 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, tadi 30, 10 dikali 3, 30, lalu 2 dikali 2, 4, 30 ditambah 4, 34. Nah, oh iya, ada sumber yang menjelaskan bahwa respirasi aerob ini menghasilkan 38 ataupun 34. Nah, itu karena 34 itu merupakan hasil murni dari transport elektron atau fosforilasi oksidatif ini. Nah, tadi di siklus Krebs juga menghasilkan 2 ATP, sehingga 34 tambah 2 ditambah 2 jadi 38 ATP gitu teman-teman. Baik, ini udah fosforilasi. Sampai jumpa lagi, kita bertemu. Itu tadi tahapan mengenai transport elektron atau fosforilasi oksidatif. Loncat-loncat gitu ya sayang.
iya, tau gak sih kalau di IPS tuh ada yang kata ini loh, kalau harga tuh semakin naik kalau dari pedagang asalnya terus sampai ke seller-seller itu. Bener gak sih Kak? Itu aku pernah belajar soal itu. Apa kira-kira Kak? Jangan gitu. Pokoknya Gambarannya keren ya. ini kayak mirip emot batu ya kan? Ya sih, ya kira siapa yang gambar? Kayak gitu. Kalau teman-teman masih butuh penjelasan, urunin aja kayak tadi. Nanti kita bakal apa ya namanya, menit-menitnya tuh kita catat gitu di mana sih di YouTube? Iya, di deskripsinya nanti kita simpen di situ.